Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio Purnama CD dan Citra FM dimanapun Anda berada. Tanpa lupa juga para pemirsa untuk YouTube channel apa nih dia? Lintas Topik. Lintas Topik ya. Oke, jumpa lagi luar biasa sekali hari ini kita di Lintas Topik dan tentunya bakal membahas sesuatu yang berbeda dari biasanya ya. Benar kita banget. juga kedatangan narasumber kita hari ini. Ada siapa dia? Ya tentu bersama dengan Ibu Astin Meningsih dari Mavindo, Riki. Iya, oke, Ya. luar biasa banget ya. Pernah dengar ya, kayaknya terkenal banget deh. Iya benar, karena Bu Astin ini merupakan salah satu aktivis perempuan juga. Wow. Jadi kalau dengar nama beliau pasti kita sudah pasti pernah tahu di mana gitu ya. Bisa Kalau jadi udah denger pernah Mbak Astin, papasan pasti denger gitu ya. Mavindo juga ya kan? Benar ya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita masih akan bincang-bincang seputar terkait dengan isu-isu yang sangat sedang hangat Ricky, kalau ya. Mavindo pasti tentang hoax nggak sih? Ya, jadi Mavindo ini adalah masyarakat anti fitnah dan hoax. Aduh, ya. pernah difitnah dia? Aduh, apa ya? Kan sampai situ ya. Jadi, spesialnya kali ini kita akan bincang-bincang bareng Ibu Astin Meningsih dan tentunya bersama dengan host kita tercinta bersama dengan Mas Ida Agus ya. Aduh, kalau dia tercinta ya, aku tersayang aja boleh. Baik, cinta dan sayang gitu. Host utama kita luar biasa banget ya. Dan tentunya untuk Sobat Citra, sahabat Purnama CD dan para pemirsa dimanapun Anda berada, ini juga bisa didengerin ya via streaming ya dia ya. Betul. Ya tentunya di www.jogjastreamers.com. Betul banget. Jadi bisa didengerin dimanapun bahkan di mancanegara ya. Benar. Mungkin Mbak Asin punya teman banyak di mancanegara. Anak Suruh saya, dengerin. ada saya nih lagi di Jepang. Suruh dengerin dong sampai Jepang loh ini Mbak Astin ya. Oke, langsung aja mungkin ya dia. Yes. Langsung aja kita serahkan ke Mas Ida Agus. Iya, monggo Mas. Oke, terima kasih dia tersayang dan Ricky tercinta ya. Wih. Nampaknya hari ini Ricky kok berbunga-bunga. Imbas baju yang dipakai. Baik, Sobat Citra, sahabat Purnama CD dan penonton channel YouTube Lintas Topik, kita ketemu lagi di podcast siang hari ini. Dan narasumbernya udah lama banget kita ngendos, tapi enggak di ACC karena memang jadwalnya yang luar biasa sibuknya. Jadwal tidur. Dan baru kali ini kita dapat slot untuk wawancara dengan teman lama saya nih sebetulnya, Astin Mei. Selamat siang, Sister. Siang apa sore, Mas? Siang nih jam 2 kok masih. Jam 2 ya, iya. masih masuk siang ya. Wis manut wae karo Jose, oke. Dan nampaknya kita harus waiting listnya cukup lama ya, kita harus mengundang seorang Astin. Enggak, betul ya. Sebenarnya aku tuh kenapa harus begitu, karena aku tuh orang perempuan geleman, Mas. Oh, geleman ya? Geleman, Asik. mikirin apa aja. Makanya bisa ditemui saya dimanapun gitu. Nah itu yang bikin waktunya agak agak sedikit ribet gitu. Jadi narasumber kali ini Astin Mei ini seorang aktivis Mavindo ya. Kalau pengen tahu Mavindo itu apa, nanti biar dijelasin. Selain Mavindo juga ada banyak banget kegiatan-kegiatan yang diikuti. Pokoknya aktivis Palu Gada. Palu Gada. Ya, karena memang sejatinya ketika kita melakukan kebaikan itu akan berimbas terus, biasanya seperti itu. Iyalah. Mbak, Mavindo itu apa sih? Mungkin teman-teman pengen tahu lebih detail. Iya. Mavindo itu sebenarnya singkatan ya dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Kenapa fitnah gitu? Kita tahu fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tapi hari ini fitnah lebih kejam dari apapun gitu. Kenapa? Karena banyak banget informasi-informasi lewat sosial media kita ya. Luar biasa hari ini hampir 65% seluruh penduduk Indonesia itu sudah menggunakan sosial media, Mas. Tapi indeks literasi masih rendah. Nah, itu membuat informasi-informasi bagi yang fake, yang palsu maupun yang benar itu belum bisa dipilah dan dipilih gitu. Disitulah Mavindo berperan mengajarkan bagaimana memilah dan memilih informasi dengan banyak cara gitu. Ya. Dengan banyak cara. Begini, saya melihatnya Mavindo lebih care ke situ ya. Kok punya pikiran saat itu untuk membentuk sebuah komunitas seperti itu? Iya, kita lihat tadi sebetulnya kita berdirikan di tahun 2016. Ngelihat
kondisi sosial media di Indonesia itu lebih banyak digunakan untuk nyebarin hal-hal yang negatif. Terutama kemudian ketika kita lihat pemilu gitu ya, di mana orang menggunakan sosial media itu untuk mencari informasi, tidak melalui media mainstream Mas, tapi lewat media sosial gitu. Artinya apa? Karena di media sosial itu semua orang bisa membuat informasi. Ya kan, membuat informasi baik yang benar maupun yang tidak gitu. Nah, keprihatinan itu kemudian membuat teman-teman, sebenarnya bukan saya waktu itu karena saya hanya seorang korwil Wonosobo, tetapi founder kita salah satunya adalah Mas Aji Septia Jekonkur, anak Wonosobo juga loh Mas. Ya. Yoi, yang punya keresahan sehingga mengajak teman-teman yang lain untuk membentuk Mavindo. Nah, awalnya memang kita fokus pada bagaimana menghantam hoax gitu, menghantam hoax dengan berbagai cara. Yang pertama kemudian ada membentuk sebuah grup di Facebook Mas, awalnya cuma grup di Facebook bincang-bincang gitu, masyarakat anti hoax dan fitnah Indonesia gitu. Di situ kita mencoba untuk mengklarifikasi sebuah informasi gitu. Akhirnya karena peminatnya luar biasa banyak, terus kemudian kita melihat bahwa persoalan itu tidak juga selesai, malah semakin lama hoaxnya semakin banyak, maka kemudian kita secara serius kemudian membuat sebuah organisasi. Oke. Gitu, Mas. 2016 mulai bentuk Mavindo. Artinya kalau kita melihat perjalanan waktunya sudah 8 tahun ya. Berapa tahun ya? Berapa Mbak? 8 tahun ya. 8 tahun ya. Okay. Terus sudah melalui ada 2019 pemilu, 2020 dulu pilkada, 2024 pemilu lagi, pilpres, dan sekarang 2024 juga pilkada. Artinya kita mungkin fokus ke situ nih. Boleh. Di luar hoax yang memang mengerikan itu. Seberapa tinggi sebetulnya nanti peningkatan kadar hoax ya di masyarakat? Sebenarnya tertinggi di tahun 2019. Apa yang cebong kampret? Nah itu distorsi informasi itu kan luar biasa ya Mas. Sekali lagi berawal dari indeks literasi masyarakatnya masih rendah, kemudian itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa jadi itu adalah tim yang sengaja dibentuk. Sayangnya adalah mereka tidak membuat seseorang itu secara benar mendapatkan informasi dari salah satu paslon, tetapi bagaimana kemudian mendiskreditkan paslon ini. Jadi kita nggak pernah memilih siapa yang baik, tidak, tapi siapa yang jelek jangan dipilih, gitu intinya seperti itu. Nah itu terjadi di tahun 2019 luar biasa banyak, yang paling banyak melalui kanal Facebook waktu itu, itu paling banyak. Nah kalau mau tahu nggak Mas Agus, kenapa Facebook paling banyak digunakan untuk nyebarin hoax? Tahu nggak kenapa? Karena Facebook itu adalah platform sosial media yang paling terbuka, paling banyak, yang paling terbuka. Jadi kan tidak usah kenal, itu bisa stalking Mbak Dea misalnya belum berteman, asal nggak diblok ya, itu bisa gitu loh. Jadi semua orang bisa mengakses sebuah informasi itu tanpa harus berteman, dan itu yang banyak digunakan, apalagi dengan menggunakan grup-grup. Wah itu sangat efektif Mas. Iya, saya melihat gini, di 2019 memang Facebook menjadi ajang pertarungan ya, dan itu sudah sangat tidak sehat. Tapi bagaimana dengan platform-platform yang lain sekarang? Betul. Tapi kalau kita ngomong waktu itu ya, sebetulnya kenapa Facebook di data, kami punya lead bank Mas, jadi punya penelitian. Oh iya dong. Mavindo itu semakin ke sini kan kita serius banget lah, serius dalam menghadapi informasi, serius banget dalam mengedukasi masyarakat. Salah satunya punya komite lead bank penelitian dan pengamat, di mana kita melihat memeriksa dengan detail semua hoax-hoax yang masuk di platform-platform sosial media gitu. Kalau tadi saya katakan bahwa Facebook adalah platform sosial media yang banyak digunakan untuk nyebarin hoax, tapi sebenarnya kalau kita mau melihat justru lebih banyak di grup WA gitu. Kenapa grup WA? Nah tentu saja teman-teman kan tidak bisa mengakses masuk ya, tapi sebenarnya paling efektif di grup WA gitu. Karena saya sendiri ada di sebuah grup. Karena saya seorang Mavindo, saya punya kewajiban untuk debunking. Debunking itu mengklarifikasi informasi. Saya diblokir sama ketua saya Mas. Kenapa? Ya, karena saya dianggap berseberangan pandangan politik gitu. Padahal saya mengklarifikasi semua dari dua paslon itu. Semua hoax dari paslon A, paslon B kita klarifikasi, namanya debunking. Tetapi karena sejalan.
mereka tuh selalu menganggap bahwa apapun pendapat yang berseberangan adalah musuh. Tidak mau tahu apakah benar atau tidak. Ini masih menjadi tantangan luar biasa. Artinya dengan background di grup ini yang sebetulnya mereka berpendidikan tinggi pun mereka tidak bisa mengklarifikasi informasi. Mereka tidak bisa berpikir kritis, tetapi fanatik. Militansinya. Tapi itu juga sangat dipengaruhi oleh algoritma ya Mas. Mas Haji pasti tahu algoritma internet itu luar biasa. Begitu kita suka dengan informasi A, maka yang akan datang adalah informasinya terus gitu loh. Ketika kita suka dengan informasi kebencian terhadap salah satu pihak, yang informasi itu muncul terus gitu. kan. Bahkan mungkin di pikiran Anda sudah muncul. Sing aneh kan ini Mas, aku tuh penggemar sepatu yo, penggemar sepatu. Aku nggak penggemar skincare loh Mas, aku roto ora patio gitu kan. Aku ngerti itu kok. Terus setiap yang aku lihat adalah sepatu, baik di marketplace maupun di yang lain. Begitu saya browsing, googling, sing teko apa sepatu. Nah, itu sebenarnya contoh algoritma yang paling gampang. Gitu. Sayangnya banyak orang yang tidak paham dengan itu. Maka ketika semua informasi berkaitan dengan isu terus itu yang masuk ke dalam otak kita, dia menganggap itu sebagai kebenaran dan itu diyakini fanatik, apalagi kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga oleh tim-tim dan buzzer dan lain-lain ya udah bikin aja hoax terus yang membuat dia akan membenci paslon lain. Nah itu kan memang ada peran buzzer di situ. Iya kan, kita boleh-boleh saja tahu, nggak ada aturan. Ada aturan di mana ya, di sosial media kan juga tidak ada aturan tertulis kecuali etika ya. Kalau ngomong kita etika ya tentunya nggak boleh dong gitu. Tetapi itu yang terjadi Mas. Siapa dong yang melakukan gitu? Oke. Ya, saya mungkin tidak ngomong ini sengaja dibikin, tapi kenyataannya begitu. Saya tertarik tadi bahwa satu grup yang memiliki anggota dengan tingkat pendidikan tinggi aja masih belum bisa menerima. Belum. Artinya begini, literasi seperti itu kadang-kadang tidak linear ya antara pendidikan dengan pemikirannya. Sama sekali, literasi tidak linear dengan tingkat pendidikan. Tidak. Karena kemarin juga banyak profesor loh Mas. Waktu 2019 yang nyebarin hoax juga ulama. Kenapa ya tadi itu? Karena algoritma itu yang bermain gitu, dan itu dimainkan. Orang yang ngerti algoritma itu sangat efektif, maka kemudian itu dimainkan. Ini kayaknya perlu belajar deh bagaimana membuat sebuah opini publik. Sini tak ajarin. Kalau secara teknis Mavindo tahu. Oke, ini kayaknya bagus. Bagaimana biar lintas topik ini trending? Ya kan, kalau kita gunakan tuh hal-hal positif dong. Larang guys. Hah? Larang guys. Ya kan paling 11-12 dengan ilmunya larang. Oke, tapi gini, secara nasional seperti itu tadi, dan kita melihat netizen ya, kita bicara netizen lagi, apalagi netizen Indonesia sekarang lagi trendingnya. Kemarin ada insiden 90 plus 6 jadi 99 itu kan, di mana Bahrain, wah sampai nangis dengan itu. Bagaimana sih sebetulnya hal itu bisa disikapi? Saya sebenarnya bukan penggemar sepak bola loh Mas. Aku katanya satu-satu yang kemarin nggak nonton ya, cuma dari ini bukan masalah sepak bola semata, tapi sikap dari netizen yang langsung membombardir. Nah itu di tahun 2021 Microsoft itu bikin sebuah penelitian Mas. Kemudian hasilnya apa? Tahu nggak? Kita punya julukan keren, netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Why? Gitu. Kenapa? Ya karena mereka itu tidak peduli dengan apa yang mereka katakan gitu loh. Mereka tidak berpikir bahwa apa yang mereka ungkapkan di komentar, di status itu bisa membuat sesuatu itu menjadi berbeda. Berbeda tuh bisa jadi akan merugikan orang lain. Memiliki dampak yang luas biasa ya. Akan merubah sesuatu. Loh sekarang netizen itu ketika diomongin tadi netizen paling tidak sopan tuh, tapi bisa loh kemudian sebuah kasus itu bisa dikawal oleh netizen. Iya, betul. Kalau di satu sisi ya, dari sisi tinggi. Vina kemarin. Nah, ya Vina. Dan Sewu kemarin ada kasus pemerkosaan yang melibatkan tokoh agama gitu. Siapa netizen itu yang bergerak gitu, netizen saling mendukung. Tapi sayangnya di lain waktu kayak kemarin putrane Pak Gubernur Jawa Barat, siapa Mas jenenge? Mas Ariel yang meninggal di Swiss, Sungai Are itu, nggih. Kenapa Sungai Are tiba-tiba dia mendapatkan bintang 1? Iya kan? Padahal tahu juga enggak sebelumnya kan? Enggak. Orang ngono loh. Mas Are itu kan hanyut. Yang salah apakah sungainya? Iya. Tapi netizen peduli, sungainya aja yang diserang gitu.
jadi 1, bintang 1 gitu. Dan itu akibat literasinya juga ya. Literasinya masih rendah. Artinya sebetulnya kalau kemudian kita melakukan edukasi dengan sangat masif gitu, tentu saja Mavindo iso dhewean ya. Iya. Mavindo nggak mungkin bisa sendirian. Maka kemudian orang akan bisa menggiring kekuatan netizen itu menjadi kebaikan. Contohnya tadi kasus Vina, kasus pemerkosaan, kasus kekerasan itu yang ternyata itu tidak bisa dikawal oleh sebuah lembaga, tapi oleh netizen. Ini kan semacam kayak people power digital ya. Betul. Nah itu sebenarnya kekuatan itu yang benar harus kita manfaatkan dengan baik loh. Termasuk kalau menurut saya di pilkada ini tentunya tuh isu-isu yang sebetulnya harus diselesaikan di sebuah provinsi atau di kabupaten perlu menggunakan kekuatan netizen. Nah ini menarik ketika kita sudah ada pintu masuk kan, sudah ada pintu masuk berkaitan dengan pilkada. Bagaimana melihat berita-berita yang ada di sosmed ini berkaitan dengan campaign ini kan sudah tahapan kampanye kan? Tapi kalau kita melihat membandingkan dengan tahun 2019 ini sudah relatif jauh lebih baik. Apalagi kalau kemarin ya capres nih Mas, capres ada 3 nih. Ya. 3 tuh perang tuh sulit gitu loh, perang tuh sulit dan head to headnya nggak bisa ya. Betul. Artinya jumlah hoax yang beredar berkaitan dengan pemilu kemarin tidak jauh relatif turun dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Pilkada juga begitu. Karena kemarin kebetulan Mavindo juga diajak oleh Bawaslu di tim cybernya gitu, dan kami itu kan sebagai relawan punya kewajiban untuk siskampling digital Mas. Tadi aku dilebokke ning grup opo wae kudu gelem. Karena justru di situ aku akan melihat gitu. Oh, ini ada hoax terbaru tentang paslon, tentang apapun lah, saya akan lihat di situ. Dan itu yang akan dikejarkan oleh teman-teman. Nah, ini juga relatif lebih adem. Kalau di pilkada kita Jateng itu kemarin kita nemuin beberapa hoax yang parah itu sedikit banget. Dan itu menyerang. Apa yang mesti dicatat apa? Sebetulnya ini berarti kan literasi masyarakat sudah mulai lumayan ya, mereka bosan lah kalau harus dijadikan cebong dan kampret gitu. Yang ketika ternyata mereka yang didukung ternyata mereka udah berpelukan ya. Isu-isu nih kok tetap membenci. Mereka mulai sadar, oh iya ternyata memang sengaja dibikin kan. Artinya kemudian di pilkada selanjutnya mereka sadar, saya merasa begitu gitu. Mereka mulai sadar bahwa nggak ada manfaatnya. Mereka terlalu fanatik terhadap satu paslon gitu. Dan saya malah melihat sekarang ini pada melihatnya adalah portofolionya Mas. Kayak di ini ya, di Wonosobo ya. Mereka melihatnya kan, kalau masyarakat awam tidak melihat dari sisi misalnya regulasi dan lain-lain karena mungkin nggak mampu. Nggak sampai ke situ pikirannya. Tetapi dari hasil pembangunan versi mereka, misalnya infrastruktur ya. Infrastruktur yang dilihat pasti jalan gitu. Kalau saya melihatnya lain ya, karena saya punya persepsi lain. Tapi masyarakat melihatnya dari apa yang seharusnya mereka terlayani, termasuk infrastruktur gitu. Nah, yang kita lihat kemarin itu dijadikan salah satu bahan untuk kampanye. Menurut saya bagus gitu. Artinya ini seharusnya ya kalau aku jadi tim ses akan melihat justru, oh ini toh ternyata menjadi kebutuhan gitu. Nah, makanya aku tuh punya pikiran ini loh Mas Agus. Besok KPU itu bikin debatnya tuh jangan debat formal. Aktivis itu suruh maju. Jadi panelisnya itu jangan orang yang ditunjuk kemudian SOP-nya sudah punya. Bagus banget ya. Terus siapa yang bikin gitu? Siapa yang bikin pertanyaan-pertanyaan itu? Di proses di KPU yang aku nggak ngerti ya gitu. Tapi harapannya sebetulnya melibatkan banyak pihak gitu ketika melihat itu. Artinya apa? Debat itu kan sebetulnya boleh nih ngomong sampai di sini? Boleh? Boleh. Santai bebas, nggak ada debat itu sebetulnya kan ya Mas, kesempatan bagi paslon untuk memamerkan kemampuannya dong. Wani nyalon bupati, tentu dia harus punya sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Selain uang lah, uang rasa dipikir. Tetapi kemampuan, terus kemudian informasi berkaitan dengan kabupaten ini gitu. Artinya dengan debat yang yang tidak formalitas tadi, di mana masyarakat juga boleh urun rembuk, maju tuh kita akan melihat betul itu sebenarnya kesiapan dia. Kayak apa ya, pemahaman dengan daerah seperti apa. Benar. Kemiskinan gitu. Tuh sebenarnya kemiskinan tuh apa sih di Wonosobo misalnya kayak gitu. Infrastruktur sebenarnya Kenapa tidak semua jalan di Wonosobo bisa diperbaiki? Nah, apa yang akan dia lakukan gitu? Karena memang berhubungan dengan ketersediaan anggaran, Thomas. Tetapi kan tidak serta-merta orang anggarannya ya wis kan tidak. Justru yang menarik, yang seharusnya menjadi poin bagi para paslon itu kan
kesempatan debat itu akan dijadikan, oh iya ini jadi gini, Wonosobo itu anggarannya terbatas untuk infrastruktur. Tapi saya punya inovasi nih gitu. Saya akan melakukan A, B, C, D. Keren Mas. Orang ming formalitas menjawab A, dijawab dengan selesai, tidak ada kayak semacam ya debat tuh harusnya kan dua arah kan ya, dua arah. Tapi kayak debat presiden Amerika itu asik ya. Nah, asik banget ngono loh. Jadi debat KPU sudah belum sih? Hah? Belum tanggal 30. Nih, tapi aku kemarin melihat teman-teman Mavindo Purworejo Mas, itu diajak loh Mas, rembukan oleh KPU untuk menyusun materi debat. Oke. Wonosobo mbuh iki Mas Haji gimana nih? Aduh ini kalau teman-teman KPU ada yang mendengar boleh tuh. Nanti kita undang punya kok. aktivis banyak banget loh. Mbak Astin, saya pengen tahu nih. Ya. Ada tren menurun dalam konteks hoax di pilkada tahun ini. Tapi tren-tren hoax yang sekarang berkembang apa? Sebetulnya kan kalau hoax di Mavindo itu ada 3 ya. Misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Tapi kalau berkaitan dengan pemilu dan pilkada hanya 2, mis dan dis. Mis ini biasanya orang menyebarkan sebuah informasi itu tanpa dia ngerti. Kayak contohnya COVID kemarin. Banyak informasi yang berkaitan jangan suntiknya vaksin. Jangan vaksin karena cukup dengan makan bawang putih sudah sembuh. Itu kan sesuatu bukan yang jelek. Dia nyebarin pasti karena pengen menolong. Tapi itu misinformasi karena sebetulnya hoax gitu. Tapi di Bebul itu dis karena memang sengaja dibuat gitu Mas. Sengaja dibuat dengan framing-framing tertentu, dipikir no tenanan gitu. Dia punya target, dia punya tujuan. Itu disinformasi. Nah, meskipun itu kemudian disebarin ya oleh pihak-pihak tertentu, tapi kita melihat yang di pemilu ini ya di pilkada terutama ini masyarakat relatif tidak menganggap itu sebagai sebuah kebenaran gitu loh. Yang saya lihat misalnya di Facebook apa sih yang mereka komentari gitu kan. Itu sudah sangat lumayan gitu. Artinya saya berpikir bahwa masyarakat sudah malas banget lah diadu domba yang pada kenyataan mereka sudah melihat hanya ya kemarin Pak Jokowi sama Pak Prabowo juga jadi teman kan gitu. Mereka tak pikir kesadaran itu sudah mulai ada. Dan di 2019 sampai 2024 ini kan edukasi literasi digital juga sudah luar biasa banyak ya. Meskipun sampai hari ini indeksnya juga masih dalam posisi belum baik gitu. Tapi saya yakin ini sudah sangat mempengaruhi. Apalagi nih Mas, Mavindo kan juga sudah bekerja sama dengan teman-teman Aji dan AMSI ya. Kita bikin platform cekfakta.com. Itu kerjasama dengan banyak media mainstream, dengan Mavindo ini ya. Nah, kenapa kerjasama itu sangat mempengaruhi? Iya, orang pasti akan membaca media online untuk mencari portofolio dari sebuah paslon gitu kan. Nah ini sudah dilakukan. Nah sementara teman-teman media mainstream sudah banyak banget melakukan cek fakta Mas. Artinya masyarakat sudah mulai melihat, oh ternyata hoax kayak gini tuh yang benar begini. Oh ternyata ini hanya editan. Contohnya kalau yang kemarin kita sempat di Pilpres kemarin awal itu guyoke sih Mas, sebetulnya guyoke hoaxnya itu Pak Ganjar yang diserang nih. Pak Ganjar lagi berpelukan sama Miyabi. Oh iya. Enggak, kenapa ketawa? Itu tuh kasarnya minta kan ampun. Mungkin itu ya. Satu nggak mungkin, 2 kasarnya minta ampun gitu. Tapi yang komentar banyak itu komentar banyak. Tetapi kemudian selain itu malah zaman itu Pak Ganjar belum mendaftar itu Mas. Tapi begitu mendaftar malah berkurang. Atau mungkin gini ya. Hoax itu ada beberapa macam. Pertama hoax organik nih. Hoax organik ini hoax yang memang diproduksi orang-orang dengan mohon maaf literasinya yang rendah, tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Tapi ada hoax yang terstruktur, yang by design gitu kan. Seperti itu. Lebih parah mana nanti dampaknya? Sebetulnya kan kita juga tidak bisa melihat ya janjane iki buzzer bautu kan. Kalau kami kan nggak bisa melihat ya. Cuma kalau kemudian
ada tren gitu loh Mas, ada tren yang selalu menyerang paslon ini tuh selalu yang diserang adalah berkaitan dengan masa lalu, misalnya hari ini kan masa lalu. Iya. Yang nggak relate sebetulnya, ini masa lalu gitu loh. Itu kayaknya sengaja dibikin gitu. Kayaknya saya tidak bisa ngomong itu pasti, itu sengaja dibikin gitu. Tapi kalau yang saya contohkan Pak Ganjar sama Miyabi itu sebenarnya kan cah cilik we ngerti nek iku editan kasar, editan banget gitu. Tapi ternyata masih banyak orang yang percaya. Artinya ini juga bisa jadi dibuat oleh orang yang membenci Pak Ganjar. Apakah dia masuk di sistem tim sesnya atau tidak, saya tidak bisa matur gitu. Tetapi tren-tren itu ternyata ada gitu Mas. Nah kalau yang sekarang ini kemarin yang paling parah itu karena mengedit narasi dari Tribun Jateng. Kan Tribun Jateng itu sudah pemirsanya luar biasa banyak ya. Kok ya wani-wani nih gitu. Itu sebenarnya triknya hanya kalau saya yang bikin 1 menit Mas. Bikin hoax itu, Guampange Pol gitu. Narasinya diganti yang untuk mendiskreditkan Pak Lutfi. Padahal aslinya kok Tribun Jateng. Foto itu foto Tribun Jateng gitu. Dan Tribun Jatengnya masih dicantumkan di atasnya. Berarti kelihatan jejaknya dari mana? Gitu. Kan langsung bisa dilacak kebenaran. Langsung bisa dengan Guampange Pol gitu. Anehnya itu mereka masih menganggap itu efektif gitu ya. Itu sih sebenarnya. Kalau yang lain malah misalnya Pak Lutfi tidak mau salaman sama Andika itu digoreng ya sing ngono-ngono. Tapi kemarin Jokowi tidak mau salaman sama Pak Trisno waktu TNI gitu kan. Iya benar. Tapi sebenarnya nggak begitu berpengaruh sih. Ini menurut saya relatif sangat lebih kondusif. Nah, kalau berkaitan dengan pilkada ini, Wonosobo ya, kita nggak bicara yang lain. Wonosobo sendiri, ada nggak tren-tren menurun tentang pemberitaan negatif? Hoax di pilkada kabupaten itu relatif sangat kecil Mas dari dulu. Orang lebih seneng ngomongin soal pilpres. Ya, karena lebih menjual itu kan. Mungkin lebih menjual. Sangat kecil. Atau memang tidak ada yang promosi paslon? Lah itu ya saya yang kurang. Karena kami itu selalu melihatnya dari sisi hoaxnya nih Mas. Tapi maaf ya nggih, kalau saya melihat hari ini kan kayaknya sosial media belum banyak digunakan untuk branding. Yang sekarang yang padahal kan calon bupati ini. Benar, mereka hanya tagline. Oh ya. Tagline yang sebenarnya nggak, menurut saya kalau gini. Anggaplah aku belum kenal mereka semua. Saya hanya melihat dari tagline-nya. Nggak menarik menurut saya gitu loh. Nggak menarik. Justru sebetulnya dia bisa bercerita tentang banyak hal di media sosial. Itu berarti kan tergantung dari tim medianya juga ya? Maybe. Iya, bisa jadi. Jauh mana tim media bisa mengemas isu itu menjadi sesuatu yang memperkuat branding kan? Nah, padahal sebenarnya kalau aku dari tim ses ya Mas. Emang belum pernah ya? Orang mungkin aku. Andai gitu. Jadi aku akan melihat sebenarnya persoalan di Wonosobo itu apa. Kan yang ngerasain masyarakat Mas. Betul. Ya kan? Sedangkan yang mau di entertain oleh mereka ya masyarakat itu tuh. Bukankah ketika kemudian mereka melihat persoalannya ada di masyarakat yang dirasain kayak kemarin KIS yang kenonaktifan KIS yang tiba-tiba gitu misalnya, kemudian jalan-jalan yang masih belum merata, itu kenapa gitu, bahas dong gitu. Kemudian tadi saya bilang inovasi tadi ya kan, seharusnya ini kok persoalannya nggak selesai, kenapa kita miskin terus, bahkan meningkatnya hanya satu ranking ya Mas gitu. Why gitu, kok dari kemarin nggak selesai, apa sih persoalan utamanya? Nah kalau mereka cerdas kan, bukankah sebetulnya persoalan ini bisa loh menurut kami gitu akan diselesaikan dengan cara ini gitu Mas. Itu share dong di sosial media, cari buzzer itu sebenarnya penting ya untuk branding itu penting, sebarin untuk membuat citra positif tentang itu. Jadi kan nggak ngomong alah apa sih kayak ngono, alah mentok-lontok apa kayak ngana, nggak menarik gitu kan. Apalagi kemudian yang sebetulnya asik itu ajak ngomong teman-teman aktivis sama media gitu. Mereka tuh ngerti banget loh persoalannya. Nah sekarang mumpung Astin kan juga aktif di beberapa kegiatan ya. Kalau tadi berandai-andai menginginkan ini kandidat-kandidat bupati berbicara tentang hal-hal yang strategis. Persoalan apa sih yang sekarang dihadapi sebagai warga Wonosobo ya? Saya sebagai aktivis wisata, pariwisata. Sekarang ini agribisnis dan pariwisata kan menjadi primadonanya Wonosobo ya. Harapan PAD juga dari situ, kemudian menjadi prioritas gitu. Tapi apakah kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil sudah mendukung ke situ?
Itu pertanyaannya. Ya. Apakah petani-petani kita itu sudah mandiri secara dia sudah punya kekuatan untuk menentukan harga misalnya? Apakah sudah gitu? Apakah Wonosobo yang terkenal sebagai paling banyak adalah pertanian? Apakah masyarakatnya sudah mendapatkan pendapatan yang layak dari situ? Padahal itu menjadi prioritas. Bahkan di visi misi di RPJM yang panjang itu itu juga masih aja agribisnis dan pariwisata gitu. Nah, artinya semestinya itu gampang loh Mas. Kumpulkan fakta itu dari pelaku, bukan di atas meja. Dan saya nggak tahu sih mereka apakah di atas meja atau tidak, nggak tahu. Tapi saya melihatnya kurang partisipatif. Penyusunan kebijakannya. Iya. Partisipatif itu bukan hanya persoalan sudah mengundang banyak. Sudah datang, tanda tangan, konsultasi publik, tidak, bukan di situ. Harus ada pemetaan masalah gitu loh, kan gampang banget. Kemudian berkaitan dengan inklusi. Inklusi ini juga jangan dianggap remeh loh, jangan. Karena kemarin Wonosobo kan di tahun 2023 sudah punya perbuk tentang inklusi gitu. Tapi apakah sudah diterapkan di Kabupaten Wonosobo? Padahal kalau kita mau kayak semacam poin dari kinerja pemerintah, bukankah dengan infrastruktur inklusi itu sudah nambah gede banget loh Mas? Karena itu sudah menjadi regulasi tingkat nasional dan SDGs masuk di situ. Atau mungkin mereka pintar dalam penyusunan tekstual, tapi lemah di implementasi. Penyusunan tekstual kan harusnya berdasarkan. Iya, artinya begini, banyak kok perda-perda yang bagus-bagus. Kita pernah tahu Wonosobo ada perda ramah HAM, ya kan? Ada perda yang tentang berkaitan dengan masalah pelayanan publik. Terus ini, tapi kayaknya macam ompong gitu loh. Karena saya pikir kan di implementasinya ini yang masih belum kuat gitu. Sebetulnya masyarakat di sini bisa menjadi pengawas. Tapi apakah masyarakat juga tahu kalau dia boleh menjadi pengawas? Yeah. Ini yang kemarin kita lakukan Mas di 1 tahun kemarin. Tapi alhamdulillah beberapa lembaga sudah mulai aware soal itu. Kayak RSUD itu salah satu dari lembaga yang kemarin kita kayak semacam survei partisipatif gitu Mas. Survei partisipatif kita melihat pelayanannya dari sisi kita, dari sisi masyarakat gitu. Sekarang sudah mulai, jadi sudah dijadikan di sebuah perencanaan Mas. Nah itu keren banget. Kemudian Arpusda, Arpusda juga sudah kan ngomong inklusi ya. Kita melihatnya bagaimana kayak perempuan menyusui, hamil, lansia, kemudian teman-teman netra itu bisa terakomodir pelayanan di situ. Arpusda juga sudah kemarin dari usulan-usulan kita. Ini jangan aku seneng gitu, tapi sayangnya masih banyak banget pembangunan gedung gitu ya, pembangunan gedung yang belum partisipatif di sini. Jadi nggak wiram terlalu tinggi gitu kan. Yang penting miring, padahal ada aturannya. Kayak yang di DPRD itu ya. Gila itu bisa buat pelorotan ya. Artinya kan sebenarnya kalau gedung DPRD kan mercusuar ya Mas. Didelok iki gedung wakil rakyat aja masih belum inklusi gitu, gimana yang lain gitu. Padahal sebenarnya gampang ya, uangnya duwe insyaallah ya Mas. Punya nggak uangnya tuh untuk bangun? Yo harus ada dong. Iya. Nah segini, kalau yang dibicarakan ini kan non fisik. Ya. Kadang-kadang hal-hal kayak gitu bagi mayoritas orang atau bagi tim itu bukan sesuatu yang seksi. Kita akan tertarik, mungkin masyarakat delok, wah dalannya berarti aspal, mulus gitu kan. Apalagi sekarang menjelang pilkada ini kan banyak banget aspal-aspal baru. Oh gitu. Nah, kemarin nggak tahu mungkin karena aspal belum datang atau gimana gitu. Nah gimana hal-hal kayak gitu bisa disikapi? Kita kan punya pilihan ya Mas dalam hidup. Ya kalau kita berpolitik tujuannya seperti yang tadi, ya sudah gitu kan. Bukankah sebenarnya kita menjadi wakil rakyat, menjadi bupati, menjadi apa itu kan ya melayani toh. Lah urip ki arep ngopo gitu loh Mas. Duit ya begitu aja, wong kita mati juga begitu. Artinya sebetulnya teman-teman tuh harus merevisi niat. Merevisi apanya? Merevisi niat dong. Merevisi niat. Terus merevisi niat apakah hanya itu cukup? Tidak. Kemudian follow up-nya apa ya tadi, seringlah berbicara dengan masyarakat bawah untuk melihat sebenarnya persoalan itu apa gitu loh. Kan sekarang partisipatif Mas. Betul. Partisipatif itu tidak cukup hanya dengan konsultasi publik. Karena sekarang kan banyak di dinas-dinas konsultasi publik gitu. Dan itu normatif banget normatif. Kemudian apakah
bisa di di tracking apakah usulan ini sudah masuk di kebijakan atau belum, gitu loh. Oke. Kan Artinya mungkin begini juga, kebijakan-kebijakan yang selama ini diambil ini lebih bersifat template ya. Sebenarnya kan kebijakan ada yang politis, ada yang birokratis. Yeah. Ini mungkin ya saya ini ngomong sebagai aktivis ya. Kadang kita kayak semacam prihatin yang hampir putus asa gitu loh dengan kepentingan-kepentingan tadi gitu loh Mas. Contoh saja kembali soal infrastruktur inklusi. Contoh soalnya alun-alun nggak ada Mas. Publik ya. Ya maksudnya punya Pemda Wonosobo. Tapi dinas mana aja tuh? LH. Dinas Perhubungan lampu-lampu. Kemudian trotoarnya siapa? PU ya. PU ya. Nah kami memandang dulu. Kenapa itu tidak pernah, kan ngomong inklusi ya, ngomong inklusi kan dari mulai jalan sampai di tengah tuh fasilitasnya harus inklusi. Itu tidak mungkin akan diputuskan sendiri-sendiri. LH DW, PUPR DW, terus mana perubahan, itu nggak mungkin. Mereka tuh harus. Artinya ada sinergi dong. Nah waktu itu kami sempat mengusulkan adanya regulasi untuk perencanaan kolaboratif. Tapi ternyata itu secara birokrasi nggak bisa gitu loh. Jadi nggak bisa atau memang nggak ada keinginan untuk melakukan sinergitas seperti itu. Saya nggak tahu. Di balik itu, tapi endingnya nggak bisa. Atau gitu. Mungkin ego sektoral. Bisa jadi. Karena coba bayangin kalau mereka berkumpul gitu toh. Oh, Wonosobo sudah sepakat sudah punya Perbup inklusi, infrastruktur inklusi. Mestinya tadi dimulai di perencanaan ya sudah inklusi kan. Ya itu, tapi kenapa itu tidak bisa? Karena kalau tidak ada regulasinya agar mereka duduk bersama, berkolaborasi dalam merencanakan. Terus pikir, sing arep membagi-bagi anggaran tadi. Kan harusnya di tahun ini PU sudah mulai melakukan perbaikan di akses trotoar misalnya. Apakah terus dari jalan ke trotoar sudah misalnya? Apakah lampu-lampunya itu sudah bisa mengamankan para perempuan? Anak-anak, lansia, difabel juga terus akses masuknya apakah itu kan perlu barengan gitu loh. Dalam pikiran kami waktu itu kalau ada regulasinya kan bisa memaksa kalau mungkin duduk bersama ya. Katakan ego sektor misalnya begitu. Kan terus terpaksa duduk bersama gitu. Tapi nggak berhasil. Itu kemarin rasanya putus asa gitu. Tapi sih alhamdulillah juga di di tahun kemarin kita juga sudah barengan dengan Bapeda bareng-bareng untuk bikin musrengbang perempuan itu tidak kayak tahun-tahun kemarin. Nggak sekedar formalitas. Iya, karena tahun kemarin kan hanya diundang. Ya orang itu akan selamanya orang itu. Terus sekarang kita membuka pendaftaran di tahun kemarin. Jadi sudah semakin banyak perempuan yang bisa berkontribusi meskipun secara online dibuka sangat luas gitu. Tetapi online tidak cukup Mas, karena nanti diskusinya kan ada di forum yang offline itu gitu. Nah, mulai ada perubahan. Artinya gini, kelompok-kelompok kritis masyarakat itu kan sudah mulai ada nih. Artinya kelompok perempuan, kelompok-kelompok aktivis yang menyuarakan, kami itu dilibatkan dalam penyusunan. Karena kami juga bukan sekedar subjek ya, bukan objek ya, tapi juga subjek. Nah, sejauh mana sebetulnya Pemda, artinya pemegang kebijakan ini menggandeng kelompok-kelompok yang memang potensial? Kalau kita lihat di forum konsultasi publik sebenarnya sudah lumayan. Kalau lihat dari situnya loh Mas, maksud baik dari teman-teman dinas untuk melakukan forum konsultasi publik itu kan ini forum partisipatif kan untuk menjaring persoalan dan usulan sebetulnya kan gitu. Tapi tadi yang saya belum bisa matur bahwa itu berjalan dengan baik, apakah usulan-usulan di forum konsultasi publik itu sudah jelas akan diterima di tingkat kebijakan gitu loh. Dijadikan programnya dinas, kemudian apakah misalnya berhubungan dengan keputusan bersama apakah ini sudah dianggarkan. Anggarannya nanti juga gitu ya. Itu loh, itu yang kami masih belum bisa men-tracking itu gitu loh Mas. Semoga kendalanya apa? Kendalanya apa ya? Akses? Mungkin ada sistem di birokrasi. Bisa sih. Seremoni. Nah, tapi kita kemarin dengan Bapeda sebenarnya sudah mulai bilang gimana cara kita men-tracking usulan-usulan ini. Memang kan usulan sak Wonosobo ya Mas, kita harus gelut kepentingan masyarakat tadi luar biasa gitu. Tetapi dalam membuat prioritas ini kan bukan sebetulnya menurut saya prioritasnya jangan dilakukan oleh
teman-teman dinas gitu loh. Karena yang tahu betul sebenarnya masyarakat kan gitu. Atau jangan-jangan Kopas program tahun kemarin dilakukan lagi untuk program tahun ini, hanya sedikit beda di angka penganggarannya aja. Saya kurang tahu di situ sih sebetulnya ya, karena kita nggak sampai masuk di anggaran, Mas. Meskipun sebenarnya kita harusnya ke situ. Kan gitu harusnya loh. bisa dong. Bisa, kalau ngomong soal keterbukaan informasi publik, Pol bisa nih. Kan APBD sekarang juga sudah masuk, bukan informasi dikecualikan, bukan. Informasi wajib yang bisa diketahui. Iya, itu yang harus nggih. Tapi secara detail ngomongin soal apa namanya yang sudah masuk di dinas itu yang kita masih belum punya akses. Karena masih banyak yang menganggap itu informasi yang dikecualikan. Oh gitu. Iya, masih ada beberapa yang merasa begitu gitu. Jadi kita ketika ingin men-tracking apakah sudah dianggarkan belum ya yang prioritas ini, yang prioritas saat di musren itu loh, Mas. Nah, itu yang kita masih belum. Oh gitu. belum. Anji, ada yang mau ditanyakan? Ada sih, Mbak. Kalau tadi kan udah bilang nih ada komunikasi, konsultasi dan lain sebagainya dengan masyarakat, komunitas dengan pemerintah ya. Ya. Kalau ruang diskusi ada nggak sih? Banyak nggak? Gitu? Ruang diskusi, nah ini ya. Saya melihatnya ya hanya di forum konsultasi publik itu. Ruang diskusi atau konsultasi atau hanya satu arah? Kalau diskusi kan dua arah, Mbak. Kalau ruang konsultasi publik itu kan temporer sifatnya. Iya, ya temporer. Kan? Iya. Kalau misalnya ruang diskusi itu kan bisa kita lakukan secara periodik, secara berkala gitu kan. Nah, kemarin sebenarnya malah ruang diskusi itu dilakukan oleh teman-teman NGO ya, Mas. Jadi inisiasi itu dari teman-teman NGO yang kemudian mengajak mereka untuk diskusi soal isu tertentu gitu. Tapi kalau pemerintah sendiri, ya saya melihatnya masih di forum konsultasi publik gitu sih. Banyak nggak sih? Musrengbang. Banyak nggak ruang-ruang diskusi antara masyarakat, pemerintah, organisasi? Kurang, Mas. Nah, aku ngomong dari aku aktivis ya. Aku aktivis aslinya kan masyarakat yang berani bersuara gitu kan. Aslinya KP ya pengen bersuara tapi mungkin nggak punya keberanian dan nggak punya tempat gitu kan. Itu kurang banget. Pol kurangnya. Bahkan saya dulu kadang cerita wong aku kan nggak hidup di sini tuh, Mas. Aku hidup di sini sejak tahun berapa ya? Lagi nembe lah 2012 lah gitu ya. Artinya dulu katanya pernah ada jagung budaya, di mana di situ masyarakat bebas mengungkapkan unek-unek. Kenapa tidak dibikin lagi ya? Tapi kemudian teman-teman Gus Durian tuh sudah mulai bikin mimbar gitu bebas ya? itu, saya mulai seneng itu. Artinya teman-teman sudah mulai punya tempat gitu. Tapi bagaimana dengan jargon-jargon partisipatif yang digaungkan oleh Pemda ya? Ya tadi kan sudah dipakai forum konsultasi publik tadi satu. Terus kan kalau musrenbang itu kan kita punya kesempatan secara online, Mas, untuk mengisi. Nah ini mungkin yang teman-teman masyarakat belum banyak tahu bahwa sebetulnya ada masa di mana nanti kita bisa mengisi usulan-usulan melalui online. Itu ada kanalnya yang dari Bapeda itu. Mungkin kanal itu yang belum disiarkan ini secara yang masif. publik belum tahu kan. Gitu kan. Ya, aku pernah ngomong juga sama teman. Aku aja baru tahu kemarin loh, misalnya waktu itu. Oh, ya berarti memang sosialisasinya yang kurang masif gitu. Ini kok saya terus tertarik ke ini ya, partisipasi publik di situ kan. Kita pernah bareng-bareng di sebuah kegiatan partisipasi publik seperti itu. Bidang kesehatan nih, saya ingin tahu. Standar kemiskinan di Wonosobo ini salah satunya kan dari nilai ini ya, kesehatan ya, salah satunya. Maka kalau kita pengen up dari sisi nilai kemiskinan ya salah satu sisi kesehatannya ya harus di up juga gitu kan. Sempat di tahun berapa ya, saya lupa detailnya ya. Kan banyak banget masyarakat yang sebagai penerima PBI yang penerima bantuan iuran itu tiba-tiba nonaktif gitu. Kebetulan lagi, Mas, makanya saya ngomong saya geleman itu 2018 saya sama teman-teman NGO di Jakarta itu mendampingi beberapa desa soal akses JKN. Akses JKN. Dan mereka tuh menganggap saya itu sangat paham dan sangat punya jaringan ke teman-teman BCS gitu. Nah, ketika nonaktif ini pada lapor ke saya, Bu Hasin ini gimana? Terutama Pemdes, Mas. Ini ada masyarakat saya kecelakaan, sudah masuk rumah sakit, tiba-tiba tuh nonaktifnya tuh nggak tahu kalau nonaktif itu harus bagaimana gitu. Nah, ketika kita mencari tahu di dinas kesehatan waktu itu memang ada
penonaktifan sekian ribu peserta kan? peserta PBI dengan alasan APBD-nya tidak punya anggaran karena ada kenaikan premi. Nah ini kalau tidak salah pernah juga dibahas di Dewan kan saat itu ketua komisi. Itu kemarin masih sama Mas Agus kan? Iya kan? Iya. Itu kan sama juga di kasusnya di dinas sosial yang menggunakan istilah apa mematikan yang hidup itu kan. Nah, artinya di sini di mana persoalannya? Perencanaannya atau gimana ketika berkaitan dengan masalah penganggaran? Kalau menurut saya itu sangat fatal, Mas. Artinya hak publik ya? Iya, gini, masa Pemda nggak tahu akan ada kenaikan premi gitu aja? Ya kan? Ya. Yang kemudian tidak bisa dianggarkan. Masa gitu loh. Jadi kan ada Bapeda, harusnya perencanaannya lebih teliti, lebih detail dong. Nah, ini saya kurang tahu ini masalah di miskomunikasinya tuh di mana antar siapa dengan siapa kurang tahu. Tetapi melihat seperti itu kan rasanya fatal kebijakan yang sangat fatal kemudian menonaktifkan. Bayangin Mas, orang miskin dia yang sudah sangat bergantung pada BPJS PBI tadi tiba-tiba nonaktif, dilarang dia sakit pas lagi butuhkan itu ya. Pas dibutuhkan. Sakitnya kaya ngopo. Nah, iki nih tantangan nih buat bupati besok yang mau jadi siapa ini? Mau gimana nih ngatasi ini gitu. Artinya ini menjadi sebuah catatan juga dari capaian incumbent kemarin. Di tahun yang 2024 saya belum konfirmasi lagi apakah itu sudah diatasi atau belum, Mas. Nggih. Kita kemarin tahun berapa? 2022 atau 2021 sekitar itu ya. Ya, jujur saya belum konfirmasi lagi hari ini apakah itu sudah terselesaikan atau belum ya. Yang teman-teman nonaktif itu bisa jadi jangan-jangan di perubahan terus itu duit wakeh ngono lah mungkin gitu. Dari mana gitu kan. Terus dibuat untuk membayar premi bisa jadi sudah gitu. Saya belum konfirmasi lagi untuk yang ini. Kita di situ ya. Ya, semoga sudah. Artinya begini, sebuah kebijakan itu selain pada membuka ruang-ruang publik sebagai syarat kebijakan yang partisipatif, itu juga harus ada kontrol dari elemen-elemen masyarakat. Nah, ini yang belum begitu kelihatan kayaknya. Jadi Undang-undang desa pun sebetulnya kan sudah sangat-sangat memberi peran masyarakat selain sebagai perencana, dia juga pengawas loh, Mas. Siapa yang harap mengawasi Pemdes? Apakah dinas apa namanya? Baparmasdes. Bukan. BPD. Enggak yang di sana, Mas. Itwil apa kayak? Inspektorat. Enggak Itwil sih kuno banget. 336 desa akan bisa dimonef oleh nggak mungkin gitu, maka masyarakat dong gitu. Tapi hari ini banyak masyarakat yang tidak tahu menahu tentang itu. Harusnya siapa yang melakukan? Nah, kami dulu melakukan, tapi kan nggak mungkin ya NGO akan melakukan untuk semua orang di duit. Harusnya masyarakat, terutama harusnya kan kepala desa dong. Ngomong ke masyarakat, ki ono duit semene guys. Tapi gitu kan ketika kepentingan terusik ya mereka mendingan tidak dibuka dong aksesnya. Nah, itu aku tahu tuh. Kenapa ya? Kenapa masyarakat nggak dikasih tahu? Padahal kita ketika ada pembangunan kita bisa melihat, perencanaannya mana Pak? Itu nanti jalannya berapa sentinya? Masyarakat. Atau mungkin begini Mbak Astin, saya melihat hanya sebuah disparitas pemikiran antara pemegang kebijakan di semua lini ya, pemangku kebijakan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ingin melakukan sebuah bukan kritik ya, tapi pengawasan, sehingga kadang-kadang terjadi ini crash juga. Kan gini, pemerintah sendiri kan juga belum siap. Gimana? Pemerintah belum siap. Menurut saya kan belum siap kalau yang melakukan pengawasan adalah masyarakat. Itu kan ada regulasinya. Oh iya, jelas undang-undang desa juga biasanya yang protes yang punya kepentingan. Itu. Cuma perseberangan ya. Pasti bengok. Iya, dan masyarakat juga kadang ada yang sudah tahu, kayak misalnya saya tuh di beberapa desa sudah tahu, tapi nggak berani. Kan dulu semua keputusan kan di Pemdes ya, Mas. Iya. Di image mereka ya itu akan kayak gitu terus gitu loh. Ketika kita kasih tahu, karena kita dulu sempat bikin sebuah aplikasi, Mas, yang dipakai oleh Pemda Wonosobo di tahun 2017 itu namanya Mitra Desa. Karena apa? Sistem yang dipakai, sistem keuangan yang dipakai di desa itu namanya Seskeudes. Waktu itu Undang-Undang Desa ini ngomong soal keterbukaan informasi, transparansi anggaran. Tapi Seskeudes itu tidak bisa diakses. Kan aneh. Kenapa?
Lah ya kuwi aneh ngono lho. Makanya kan kemudian jadi desa itu hanya ngupload aja, tapi masyarakat nggak bisa mengakses ngono loh. Terus transparansinya dari mana? Akhirnya kita bikin namanya Mitra Desa. Sampai, itu luar biasa. Saya luar biasa mengapresiasi Mbak Aldiana waktu itu dengan Tapem ya. Luar biasa teman-teman di Tapem Pak. Siapa ya waktu saya lupa waktu itu. Dia berani gitu untuk bareng-bareng dengan kita memperjuangkan itu. Loh kan memang transparansi. Kalau pakai ini ya nggak mungkin transparansi. Sampai kita mendapatkan penghargaan kan Pemda waktu itu dari KPK gitu. Sayang hari ini lost. Aku nggak tahu kenapa nggak boleh dipakai lagi. No. Di Mitra Desa tuh kita bisa sampai detail untuk melihat berapa rupiahnya. Kan harus begitu Mas. Musrengbangdes, bener nggak sih ketika Musrengbangdes itu usulan-usulan Makassar diakomodir oleh Pemdes? Sekarang dari mana mereka akan melihat gitu? Waktu itu di Mitra Desa mereka akan melihat, oh ini yang prioritas ke ono ke ora ke duitnya. Artinya itu sebagai sarana tracking ya. Pengawasan tadi Mas, fungsi pengawasan tadi. Sekarang tidak. Sekarang sih hanya dipakai baliho. Tapi baliho kan gede-gede tok. Nggak rinci, nggak saya lebih gede foto anunya ya, KDC gitu. Tapi Mbak, saya melihat bahwa saya kan sering keliling desa-desa ya. Terus sering tiba-tiba ide untuk ambil video, tanya ke orang nih, Mas tahu Musrengbangdes nggak? Makanan apa Mas? Masih banyak yang belum tahu. Banyak. Mungkin dari 10 orang yang saya temui nggak ada satupun yang tahu. Itu ya mungkin tantangannya masih begini Mas. Ketika Musrengbangdes hanya by undangan. Ya kan? By undangan yang penting harus mewakili ada kelompok marginal, tokoh masyarakat toga, Mas Toda gitu kan. Terus marginal kan perempuan, orang miskin dan yang lain-lain gitu. Nah, ada persoalan budaya yang hari ini masih belum terselesaikan di Wonosobo. Uang orang duwe Mas, orang miskin masuk di Musrengbangdes gitu. Mereka sudah diundang, berani nggak mereka? Nggak berani usul. Tidak berani speak up. Ada kajian psikologis juga kan? Mahasiswa Mbak, mahasiswa. Saya kan main ke kampus kita, kampus kota kita maksudnya. Karena saya nggak sekolah di situ sih. Kebetulan kenal dengan beberapa aktivis di kampus. Kemudian saya tanya, pernah ikut musreng nggak? Musreng itu apa toh Mas? Kan sangat konyol sekali hari ini mahasiswa nggak tahu tentang musreng. Nah itu ya benar sanggup buat KKN ya. Iya. Sanggup buat KKN untuk mengedukasi masyarakat bahwa mereka punya hak untuk tadi. Nah ini sebenarnya contoh yang sebenarnya dulu andai gitu ya, andai ini di replikasi di banyak desa itu enak banget Mas. Kami punya pendekatan khusus di Musrengbang tadi. Kita itu kayak survei ke masyarakat. Jadi masyarakat kita parani neng omahe. Kue usulannya opo? Gitu itu yang kami lakukan. NGO yang melakukan tuh NGO Mas. NGO terbasah duit lah itu tantangannya ya, Mas. Ini saya ingin ngulik lebih lanjut sebenarnya hal-hal ini sudah mulai masuk ketika kita bicara masalah hal-hal yang strategis itu semacam kayak kilas balik ya. Hal-hal yang harusnya ini cuman waktunya nih loh. Aku dikode sama dia. Dikode. Ting-tung gitu. Tapi bagaimanapun juga saya nggak akan pernah menyimpulkan karena ini bukan diskusi. Ya kan nanti penonton sama pendengar yang menyimpulkan dan kayaknya masih berlanjut nih. Kita akan ngomong hal-hal lain ya. Boleh. Biasanya beda sih ngomong dengan aktivis sama ngomong dengan hal orang-orang yang biasa gitu. Aktivis itu selalu ada hal-hal yang tidak pernah terduga, out of the box pikirannya kan. Itu kalau punya. Ya sih tapi kadang-kadang saya dibenci juga sih. Itu sebuah harga yang harus dibayar seperti itu kan. Tapi nggak apa-apa banget, saya sangat senang dengan kondisi itu. Ya. Baik. Terima kasih ya Mbak Astin. Kita bincang-bincang nggak terasa sudah hampir 1 jam. Semoga bincang-bincang sebentar ini banyak hal baru yang bisa diketahui oleh para pendengar gitu kan. Dan nanti ada perbaikan-perbaikan ke depan paling tidak untuk partisipatif. Ya, penyusunan kebijakan tidak lagi top down, tapi sekarang mengedepankan pada kolaboratif. Terima kasih. Dan nanti kita undang lagi lah kalau misalnya memang ada isu-isu yang pas gitu kan. Boleh banget. Tentang pariwisata dan lain-lain. Dan Dea serta Riki silakan.
Ya, luar biasa sekali ya untuk Sobat Citra dan Sobat Purnamasidi serta para pemirsa YouTube channel Lintas Topik. Ya, hari ini perbincangannya hangat-hangat aja ya. Hangat-hangat panas. Masih aman ya. Oke, bersama Mbak Astin tentunya. Tentunya terima kasih banyak pada Mbak Astin atau Bu Astin ya. Kayaknya semangatnya Mbak masih aja muda dong, ya. Mbak aja dong. Oke. Kakak aja ya. Ya, terima kasih banyak Mbak Astin, Mas Agus yang sudah memandu diskusi dan juga sudah memberikan pemaparannya luar biasa sekali, dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Wonosobo. Iya, seperti di sela-sela jargon itu ya. kita, bagaimana kita bisa menyingkap isu, Waduh, isu yang dan lagi juga hot ya. mengupas fakta ya Mas ya. Iya, dikupas habis ya. Bener banget. Oke, dan sekali lagi terima kasih buat Mbak Astin di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa mau hadir di sini gitu ya, membagikan ilmunya, membagikan pengetahuannya. Dengan senang hati banget. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya Mbak Astin ya. Amin, siap. Kita tunggu lagi kedatangannya di studio Radio Citra FM dan Radio Purnamasidi tentunya ya. Oke, terima kasih pada sahabat Purnamasidi dan juga Sobat Citra yang sudah mendengarkan via radio, dan terima kasih juga kepada pemirsa channel YouTube Lintas Topik yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Iya, dan akhirnya kita harus pamitan ya. Tim di sana dari Citra FM Wonosobo banget. Dan saya Dea Agustin Yunandang dari 98 FM Radio Purnamasidi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.